Oke, sebelum kita mulai, Bapak buat diam-diam ya. Diam-diamnya, jadi kalau Bapak katakan semangat pagi, jawabannya itu apa? Pagi-pagi semangat. Ya. Pagi-pagi semangat. Oke, bisa? Selamat pagi. Pagi semangat. Kalau tepuk semangat tahu? Tepuk semangat tahu? Oke, bisa? Oke, tepuk semangat. Masih belum selesai ya. Lebih meriah lagi. Oke, tepuk semangat. Kelas 9 Angelika, Hadir Pak. Anggreni, absen ya? Bastian, ada Pak. Dea, Hadir Pak. Dela, Hadir Pak. Enita, Tarian, Satya, Hadir Pak. Grecia, Immanuel, Hadir Pak. Jose, Joseph, Karen, Kezia, Hadir Pak. Mawar, Hadir. Putri Sebangunsong, Putra Sebangunsong. Oke. Ada yang belum disebut namanya? Dia semua disebut. Sebelum itu Bapak tanya dulu, masih ingat nggak materi kita sebelum materi tentang sepeda ya? Oke, Bapak tanya sekali lagi, ada nggak hubungannya materi tenis meja dengan materi bulu tangkis saat ini? Bapak tanya satu per kelompok dari kelompok pertama. Bedanya persamaannya. Samaannya, ada nggak hubungannya? Ada Pak. Karena kalau misalnya tenis meja itu alatnya itu berbentuk kecil Pak. Ya. Tetapi kalau bulu tangkis alatnya itu berukuran sedang Pak, bukan berukuran kecil. Nah tekniknya juga hampir mirip Pak dengan tenis meja, antara bulu tangkis dengan tenis meja, yang sama-sama melakukan servis, sama-sama memukul, tapi cara memegangnya berbeda Pak. Bagus. Persamaan dari materi kita yang sebelumnya, tenis meja dengan bulu tangkis, masih banyak persamaannya. Di mana? Kalau menurut saya ya Pak, cara permainannya itu Pak, dari pegangan tangan itu hampir sama Pak. Nah juga kalau di tenis meja dan juga biasanya di bulu tangkis itu ada netnya Pak. Jadi hampir sama gitu menurut saya kayak gitu. Bagus ya. Kelompok 2. Kalau menurut pendapat saya, tenis meja sama bulu tangkis hampir sama. Itu yang dikatakan teman-teman tadi. Sedikit tambahan dari saya, kalau misalnya tenis meja itu kan bolanya itu kan menggunakan bola pingpong Pak. Sementara kalau di bulu tangkis itu menggunakan kok. Dan juga kalau bulu tangkis itu di lapangan mainnya Pak, dan betul lapangannya cetak. Namun kalau di tenis meja sama lapangannya tidak cetak, namun dia dalam bentuk meja. Bagus, mantap. Kelompok 4. Kalau menurut kami Pak, itu persamaannya itu dari alatnya Pak, alatnya. Terus kayak dibilang teman-teman kan juga ada lapangannya Pak, kayak netnya Pak, sama pukulannya Pak, itu menurut kami Pak. Oke, bagus. Kelompok 3. Persamaan itu kan Pak kayak servisnya juga sama kan Pak, tapi cuma bedanya itu kayak di apa Pak, pengukurnya Pak. Kalau tenis meja dia kan nggak ada jari-jari, tapi kalau bulu tangkis ada. Ya. Oke, mantap. Jadi semua jawabannya itu sudah benar ya. Jadi persamaannya itu sedikitnya banyak ya, banyak untuk pas melakukannya, baik itu servis, pegangan, ya kan, ada juga forehand dan backhand, lalu di datang lapangannya dengan dibatasi dengan net, ya, cuman hanya lapangannya yang berbeda ya, dan jumlah poinnya juga peraturannya kurang lebih sama, ya, untuk
sering kita jumpai ya, baik itu di mana? Di Sekolah, di rumah lingkungan, terus di TV, ya kan? Dan bahkan di perlombaan juga ada. Jadi kalau misalkan kalian ada bakat untuk permainan bulu tangkis, ya bagus itu untuk dikembangkan dan bisa jadi untuk prestasi kalian nanti ke depannya. Ya, yang tujuan pembelajaran kita di sini dikatakan peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam memperhatikan memegang raket yang benar dengan pukulan forehand dan pukulan backhand serta gerak spesifik servis pukulan forehand dan servis pukulan backhand sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Ya, jadi ada dua di sini yang poin pentingnya. Yang pertama itu adalah memegang raket. Ya, memegang raket dan apa? Yang kedua? Ya, servis pukulan. Ya, jadi kamu nanti setelah mempelajari materi ini, kamu sudah bisa melakukan memegang raket yang benar dan melakukan servis pukulan di dalam permainan bulu tangkis. Peserta didik dapat memanfaatkan aktivitas permainan bulu tangkis dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dihadapkan dalam kondisi tertentu yang mengharuskan mereka melakukan suatu gerakan cepat dan kuat, terkoordinasi, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan dapat mengatasi rintangan yang dihadapi. Dengan bermain bulu tangkis juga dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Nilai-nilai dalam permainan bulu tangkis mengajarkan untuk berperilaku sportif, taat aturan, menghormati lawan. Iya. Mungkin saat di bulu tangkis itu kita harus mempunyai refleks yang cepat untuk mengembalikan bola ke tim lawan dan membalas pukulan, Pak. Terus yaitu ketepatan. Kita harus tepat waktu untuk memukul bola itu agar bola itu tidak jatuh ke dalam kawasan kita yang dapat menambah poin lawan dan poin kita masih segitu-segitu aja, Pak. Lalu kebugaran tubuh, karena apa? Bulu tangkis itu kan melatih otot tahan, Pak, otot lengan, dan itu juga termasuk kebugaran tubuh. Namun terkadang di bulu tangkis kan kita hanya menggunakan tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri, yang menyebabkan otot kita itu besar sebelah, Pak. Maka harus diimbangi juga dengan olahraga yang lain, Pak. Begitu saja pemahaman saya. Saya pulang dulu. Oke, silakan. Saya sedikit menambahkan, Pak. Kalau di dalam permainan bulu tangkis kita perlu yang namanya gerak refleks. Jadi kalau bisa kita perhatikan di kehidupan kita sehari-hari, misalnya Pak, ada gelas yang ingin jatuh. Nah, jika gelas itu ingin terjatuh, kita sudah refleks untuk menahannya, Pak, agar tidak terjatuh. Begitu juga kalau misalnya kita lagi di sekolah, Pak, lagi pada saat pelajaran PJOK, Pak, ada teman kita yang ingin pingsan atau yang ingin terjatuh, kita langsung bisa sigap menolong mereka, Pak, secara refleks. Misalnya ada teman yang ingin pingsan, Pak, dan dia tuh udah mau tumbang ke belakang gitu, Pak, kita langsung bisa refleks untuk menahan mereka agar tidak terjatuh ke bawah lantai, Pak. Tidak ada, lepas. Pak, kalau di permainan bulu tangkis kita bisa belajar tentang sportif, Pak. Jadi bisa kita terapkan juga kehidupan sehari-hari. Misalnya kita ujian, Pak, kita bisa sportif melakukannya tanpa contek, Pak. Itu pun bisa kehidupan sehari-hari. Apa adanya ya kan? Ya, bisa diterapkan. Mengapa peserta didik perlu memahami dan menguasai gerak spesifik permainan bulu tangkis? Gerak spesifik itu teknik-tekniknya maksudnya. Baik itu teknik melakukan servis, baik itu teknik untuk memegang raket, ya memegang batnya, baik itu dengan teknik pukul-pukulannya. Karena kalau misalnya nggak dipahaminya kan, Pak, nggak dikuasainya, dia ngasal kayak lawan itu kayak dikasih pukulan kan, Pak, kayak forehand kan, Pak, dikasihnya. Terus kalau kita asal-asalan itu nggak melakukan tekniknya, Pak, bisa dimasukin cuma ke atas, nggak sampai ke lawan gitu, Pak. Jadi kita nggak dapat poin, jadi lawan yang dapat poin. Oke, bagus ya. Kelompok 2. Kalau misalnya kan kita perlu memahami dan menguasai gerak spesifik permainan
tangkis itu biasanya didominankan permainan untuk laki-laki ya kan. Laki-laki lebih senang bermain bulu tangkis. Tetapi saat ini Bapak lihat ya, yang berbicara dan yang ingin belajar itu rata-rata perempuan. Atau laki-lakinya sudah terlalu jauh atau gimana? Ya bosan. Ya Bapak pengen tahu juga maksud dari entah di pikiran laki-laki bagaimana atau lebih mantap lagi kan gitu ya. Jadi kita harus diskusi semua, jangan hanya perempuan. Tadi kelompok 5, kelompok 4 sudah membuka pada laki-lakinya satu orang ya, itu udah bagus. Jadi Bapak harap laki-lakinya lebih aktif lagi ya nak ya. Dari kelompok 4. Kalau menurut kami kelompok 4 Pak, kenapa harus menguasai gerak spesifik permainan bulu tangkis untuk memenangkan sebuah permainan, dan jika suatu peserta didik bisa menguasainya dengan mahir Pak, mungkin itu bisa menjadi ajang prestasi bagi murid didik tersebut Pak. Iya, bagus ya jawabannya. Jadi kalau misalnya kita lebih paham lagi untuk melakukan teknik-tekniknya dalam permainan bulu tangkis, jadi menempatkan shuttle pun kita sudah gampang ya. Dan ada juga yang kalau misalnya kita nggak paham memegang bat atau memegang racket, bisa nanti juga terlepas di tangan kita ya. Raketnya terlepas, begitu contohnya mengambil forehand dia bagaimana posisi tangannya, begitu mau mengembalikan backhand dia bagaimana posisi tangannya, kembalikan itu bisa juga yang terlepas karena untuk kecepatan dan ketepatan untuk melakukannya. Dan raket ini juga harus dipegang dengan kuat. Ini adalah memegang raket dengan pukulan forehand. Yang pertama kamu pegang raket tangan kiri, ya, tangan kiri dulu, sudah miringkan seperti ini ya, miringkan seperti ini, lalu ambil posisi ini seperti pejabat tangan, ya, ambil posisi pejabat tangan. Nah, inilah dia cara melakukan pegangan forehand dan pegang dengan kuat, ya, ini pegang dengan kuat, jangan terlalu kendor, oke? Coba kasih temannya lagi. Kasih temannya belum bisa. Ini forehand. Ya, pegang tangan kiri. Sekali dia pegang tangan kiri dalam apanya raketnya, lalu ambil posisi jabat tangan. Ya, ini dia. Terbalik benar. Terbalik. Ya. Bukan dari bawah, kamu dari bawah ini kamu buat tangannya. Kan tangannya di tangan kanan, di tangan kanannya, ambil posisi yang depan. Tadi kamu seperti ini, harusnya dari atas, ya. Oke? Ya, seperti itu. Coba kasih sama si Dido. Udah kata. Pegang tangan kiri Dido, gagangnya tangan kiri dulu, tangan kiri. Pegang tangan kiri, mana kirinya Dido? Iya. Sudah, tangan kanan lepaskan dulu. Sudah, ambil posisi jabat tangan. Mana jari telunjuknya dari dulu, nampak kan? Kaitkan dari bawah kaitkan. Jari telunjuknya nih, kaitkan seperti ini dulu. Oke, sudah. Oke, tahan ya. Kuat pegang. Coba. Berdiri dulu, berdiri. Oke, kita memukul forehand. Maju lagi ke depan. Pukul. Pas kena mejanya, maju lagi. Ya. Wah, smash. Kita lanjut. Yang berikutnya, pegangan. Pegangan apa? Nah, pegangan backhand itu juga harus dikuasai, ya. Pegangan backhand. Gimana caranya? Yang pertama, kamu pegang tangan kiri ke kaki. Sudah, tetap seperti tegak ya, tegak. Bukan ke depan. Tegak. Sudah, dan seperti ini nah. Begini. Begini ya. Pegang tangan kiri. Oke. Lalu jempol ini ya tekan di sini di bagian ininya, gagangnya, jempol tekan dan lalu bagian empat jarinya merapat. Lebih mudah memegang cara memegang backhand ya. Dan
nggak nyampe lewat net, terus kadang nggak kena dengan senar, ya senarnya bolanya nggak kena dengan senarnya, padahal udah ini pas dan diayunkan tapi nggak pas dia kena dengan senarnya. Itu kira-kira kenapa? Apa yang terjadi? Kesalahannya di mana? Pak, Iya, mungkin menjatuhkan bolanya terlalu cepat Pak. terlalu cepat menjatuhkan bola. Ya, kemungkinan tadi dikatakan temanmu terlalu cepat menjatuhkan bolanya. Yang berikutnya mungkin dia mengayunkan ini, dia ayunannya ini apa tangannya ditekuk, tekuknya seperti ini. Dia agak takut dia meluruskan karena mungkin takutnya tak kena lantai dan gimana kan, jadi ditekuk seperti ini. Ada juga temanmu bapak lihat dia melakukan servis begini dari samping begini. Ada ya, seharusnya melakukan servis ini dari bawah dulu. Makanya itu harus senarnya ini harus betul-betul dia lurus seperti ini. Kalau gerakan apa aja pelan ya, ini lurus seperti ini. Jangan miring senarnya ini ya. Kalau miring itu membuat bolanya juga miring keluar ke lapangan. Oke? Kita coba ya. Jadi posisi menyamping, relax ya, tinggal ayunkan, lepas. Oke? Paham? Ya, jadi bisa ya melakukannya. Kita coba satu persatu dalam satu kelompok. Nah. Di mana letaknya kesalahannya? Kok bisa? Gak pernah belajar gitu. Ya. Yang pertama posisinya ke samping, samping. Ya. Jadi nanti kamu ayunkan dari depan ini ya. Oke? Sudah? Ini Jose. Oke. Ya. Jose. Artinya tadi temanmu waktu gerakan pelan tadi dia kan mengayunkan ini tapi bolanya di samping lepas, makanya itu kan harus di agak belok kanan lagi diayunkan, harusnya betul-betul kena ke sini ya kan di samping ya. Jadi senarnya sudah pas disenggak dia menghadap ke depan tapi kurang ke karena tak biasa ya. Oke, siap? Usahakan ke depan bolanya. Cepat ya. Ke depan bolanya. Nah, mantap ya. Oke, service backhand. Dengarkan. Service backhand itu biasanya dilakukan pada saat ingin kita melakukan servisnya, tujuannya bolanya bola pendek. Ya, jadi service backhand juga pegangannya harus seperti yang tadi, pegangan backhand. Ya, jadi ini bola-bola untuk bola pendek. Ya, boleh juga kamu pegang dengan ujung apa ya, seperti ini. Ya, jadi ayunannya hanya ke arah dada ini. Ya, makanya dia bolanya bola pendek. Oke? Bisa kita coba? Coba. Apa nak? Dari bawah sini. Jalan agak sakit lengan ini. Jadi agak dorong ke bawah kepalanya. Begini. Ya, ya agak miring ke bawah kepalanya ya. Jangan terlalu miring ke bawah. Udah. Kelompok 4. Service backhand itu kaki mana yang di depan itu? Ya. Oke. Ya. Itu servisnya.
sama kalian, satu kelompok satu. Yang pertama, amati gambar pegangan raket berikut ini. Tentukan jenis pegangan raket dan jelaskan cara memegangnya. Paham ya? Yang pertama ini kan ini ada dua opsi. Ya. Ini kamu tentukan dulu. Yang pertama ini pegangan apa? Ini pegangan. Oke. Lalu jelaskan cara memegangnya. Yang sama seperti kita tadi mengatakan tadi, kamu jelaskanlah di situ kamu uraikan sesuai opsi yang ada. Yang berikut, yang terakhir, yang kedua, amati gambar servis berikut ini. Tentukan jenis servis pada gambar dan jelaskan situasi di mana servis itu biasanya dilakukan. Ya, jadi ini yang opsi pertama, kedua, kamu tentukan. Ya, ini servis apa? Kamu jelaskan pada saat kapan ini dilakukan. Ya, servis dua juga ini tujuannya untuk apa ini dilakukan? Adalah tujuannya. Kita pakai dulu ya. Jadi paham maknanya? Oke, lokasi satu nomor per kelompok. Nanti kamu buat tuh. Nama kelompok itu jawabnya di satu nomor itu. Iya di sini aja. Dulu apa? Iya, diskusikan sama temanmu dan ditulis jawab. Banyak. Nanti setelah itu kamu presentasikan ke depan ya. Terus nanti harus dipegang tangan ini dia apa? Bukan handset. Kemarin gua bilang kan dia mau kemarin nyanyi loh. Kemudian dari jari tengah, jari ini itu manis, itu tunjuk-tunjuk. Ibu jari. Iya, tangan. Kan dia pakai pakai ini apa? Ini pakai. Dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Baik, Bapak silakan. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami berdua dari perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Gracia, Grecia, Joseph, Regia, dan Misael. Di sini kami akan membacakan hasil kami mengenai kerja kelompok yang diberikan oleh kita Shinjoga Irfanta. 1. Amati gambar pegangan raket berikut ini. Tentukan jenis pegangan raket dan jelaskan masing-masing cara pegangan raket tersebut. Gambar pertama itu adalah pegangan forehead dan gambar kedua adalah pegangan backhand. Cara memegang raket dengan menggunakan forehead yaitu pertama pegang tangkai atau batang menggunakan tangan kiri terlebih dahulu. Yang kedua kemudian pegang gagang raket dengan tangan kanan seperti berjabat tangan. Tiga jari yaitu kelingking, manis dan tengah berada atau berdekatan secara rapat. Dua jari tarik agar gerak dan posisi jari paling atas adalah telunjuk. Gunanya untuk memperkuat serangan saat smash. Yang kedua gambar backhand. Cara memegangnya pertama pegang tangkai atau batang. Yang kedua pegang gagang menggunakan tangan kanan dengan 4 jari yaitu kelingking, manis, tengah dan telunjuk melingkar atau rapat memegang gagang raket. Yang ketiga jari jempol mengarah ke atas. Yang keempat hasil akhirnya berbentuk seperti tanda tangan segitiga. Servis digunakan untuk mengawali permainan. Yang kedua, amati gambar servis berikut ini. Tentukan jenis servis pada gambar dan jelaskan situasi di mana servis itu biasanya untuk dilakukan. Gambar pertama itu adalah servis forehead dan gambar kedua adalah servis backhand.
ini merupakan alat servis. Kedua jenis servis ini dilakukan mulai permainan dan bentuk arah dari bola dengan sendiri. Oke. Sekian presentasi dari Aneh, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Jadi karena sudah waktunya sudah habis, tugas-tugas kelompoknya kumpulkan sama bapak dan bapak nilai. Oke, ini Pak. Kan bisa. Pak.